Ya, jadi saya review lagi dari sebelumnya, tapi saya mulai dari klaim 2 ya, untuk yang Hmm. dari materi minggu kemarin. Di mana si klaim 2 ini dia mengklaim bahwa normal order dari eksponen IKX ini dia primary, tapi dengan bobotnya itu alpha asen K kuadrat per 4. Di sini ada sedikit proofnya yang dibuktikan sama si Tom, tapi memang ada beberapa langkah yang di skip gitu. Jadi mungkin saya coba agak detailkan. Nah, karena saya nggak bawa pen tab, jadi saya tulis by hand, tulis saya scan. Sebentar. Oke, jadi proofnya itu di bahasan sebelum itu kita udah dapetin ya yang kemarin yang dibahas tuh terkait pertemuan 423 yang dimana si DOX eh, DOXZ DOXW ini dia akan sebanding dengan minus alpha sen per 2 dan seper Z min W ya. Nah, jadi kita bisa dapatkan juga untuk DOX-DOX-nya seperti ini. Nah, terus si Tong ini memulai eh, dengan ekspansi si bagian dalam ekspansi string. Jadi kita misalkan si normal order dari eksponen UKX itu sama dengan ini, IK pangkat n per n faktorial dan seterusnya. Nanti berarti kalau kita pasangkan dengan DOX, maka kita akan mendapatkan bentuk seperti DOX normal order dari X pangkat N. Nah, di sini si DOX ini bertemu satu X. Kalau dia bertemu satu X, bagian singularnya dia akan menghasilkan alpha sen per 2 seperti Z min W, seperti persamaan yang 423. Jadi kita pakai persamaan 423 yang sebelumnya pernah kita bahas di minggu kemarin. Kalau dikontraksi gitu ya. Sehingga dikontraksiin dengan eh, X gitu ya, dua X yang bertemu satu X, dia akan menghasilkan ini. Nah, kalau untuk N buah, berarti kan kita, kalau X-nya pangkat N, berarti kan kita punya sejumlah N faktor gitu ya. N faktor, Hmm. jadi kita tinggal dikalikan dengan N. Nah, jadi di sini nanti akan muncul, kalau kita substitusi ulang ke atas, ke yang bagian sigma ini, maka kita bisa muncul n per n faktorial. Jadi ada n per n faktorial. Jadi di sini kita pakai n per n faktorial itu sama dengan n min satu, seper n min satu faktorial, seper n min satu faktorial. Jadi dia jadi jadi ini. Nah, jadi baris kedua gitu di sini. Jadi kita bisa dapatkan bentuk di baris kedua persamaan 46. Nah, setelah itu kita Simbol normal define ordering buat X pangkat N itu perlu nggak ya yang mana kira-kira? nih? Bentar, Ini yang mana Bu? maksudnya di penghitungan ini kita perlu consider dia sebagai normal order X pangkat N itu. Yang Kayaknya nggak Perlu perlu ya? kayak perlu mana? karena kan Perlu. dia Perlu ya. dianggap sebagai maksudnya originalnya kan memang apa normal order product. Nah, nanti di ekspresi OPI-nya kan mesti ada fill itu atau derivatif dari fill itu gitu. Nah, maksud saya buat menghitung ini loh, selama penghitungan ini apa Oh, nulisnya gitu ada ya. efek ada efeknya nggak ya? Normal ordered atau nggak normal ordered itu? X pangkat N maksudnya. Soalnya kan kayaknya kita nggak perlu Oh, consider dia sebagai normal ordered ini ya. Maksudnya operasi yang dilakukan di sini baik itu normal ordered ataupun enggak kayaknya sama aja deh. sebenarnya sih beda kan. Kalau yang nggak itu kan berarti dia apa eh, time order kan. Iya, Kalau yang pakai Ya. dot berarti dia menginikan normal order. Ini sebenarnya nggak begitu apa kayaknya kalau misalkan pakai normal order dia lebih panjang sebenarnya hitungannya. Iya, 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 iya. Jadi kalau ketika normal order eh, saya nggak tahu kalau ada formula lebih ininya. Sebenarnya kemarin saya coba turunkan. Jadi yang normal order eksponensial itu diuraikan lagi dia jadi apa sih? Jadi yang time order. Jadi kan ada time order eksponensial tuh iya. masing-masing. Nah, itu kan bisa di ini kan di apa? Dijadikan yang normal order sama dengan
time order dikurang semua kontraksinya gitu kan. Oh, ya, Hmm. ya, ya, paham, paham, paham. Mm-mm. Iya, iya, iya. Oke. Cuman kayaknya Oh, yang N. yang itu mm-mm. Yang itu nggak terlalu diinikan karena eh, tidak tidak menghasilkan suku apa singular. Jadi titik-titik Hmm, itu yang Yang ini ya. yang nanti banyak ada normal semua ya. pokoknya yang tidak ada singularnya lah. Hmm. Nah, ini dia cuman nunjukin yang apa ngambil yang suku singularnya. Memang prosedurnya sebenarnya panjang sih. Mesti dibuat apa Oh, ya eh, dibongkar ya. dibongkar di time order semua gitu. Sebenarnya Hmm. tanpa yang titik dua ini loh, tanpa titik dua Oke, oke, oke. ya tanpa sebenarnya ya kalau kalau sepemahaman saya. Soalnya itu berlaku ketika kita kita ngitung yang ini deh. Ini kan sebenarnya agak-agak panjang nih. Kalau yang sebelumnya itu yang nanti ada yang ngitung titik. Nah, ini nih yang Bawah di bawah. eh, ah yang ini itu mesti dipecah dua-duanya tuh biar muncul ini. Saya udah ngitung sih. Jadi dibikin bentuknya time order dulu semua, baru di normal orderin. Saya nggak tahu kalau rules eh, antara normal order dengan normal order tuh mungkin ada formula ringkasnya, tapi kalau kita expand dia apa step by stepnya mesti dibikin time order dulu semua. Jadi ini adalah time order dikurang kontraksinya. Kan Oh, formulasi parkir gitu week, kan. iya, kan formulasi weeknya itu sebenarnya time order sama dengan yang kamu kasih tahu kemarin. Time order itu sama dengan normal Iya, order ya. dari semua apa kontraksi, no contraction kan, yang Hmm. normal order biasa, single contraction, sisain normal order. Cuma double ya. Formula kan sebenarnya itu gitu. Hmm. Oke. Jadi kalau misalkan kalau rule-nya misalkan time order kali time order operator ya apa rule itu tetap berlaku. Tapi kalau normal order kali nomor order produk dengan misalkan time order, saya pikir mesti di expand dulu biar 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 apa muncul gitu. Maksudnya prosedurnya memang panjang. Oke. Oke nih, kita lanjutin dulu ya. Iya. Oke, nah sananya tinggal ubah indeks jadi M sama dengan N satu gitu. Jadi kita bisa buat dia ke dalam eksponen kembali gitu. Makanya kita dapatkan suku yang ini, yang ketiga ini. Jadi kita tinggal redefine index ya. M misalkan kemudian M satu, jadi kita bisa kembali ke bentuk eksponennya. Nah terus di sini habis itu dia Python ini ngitung OP dan terhadap T, jadi si eksponen ini dengan T. Nah eh, eksponen dengan T ini, nah ini kita dapatkan dari klaim satu ya yang dibahas sebelumnya, klaim satu yang nah, klaim satu gimana sih? Klaim satu lewat ya? Hmm. Klaim satu itu sebenarnya Lewat ya. lewat ya. Lewat. Klaim, ini Ini ya, klaim satu. ya ini di maksudnya yang ini, yang persamaan yang ini. Ya, sebelumnya kan udah diperoleh seperti ini. Nah, jadi di sini ada dua gitu ya, ada dua kontraksi, ada kontraksi yang single sama yang double. Yang saya coba ya bahas dulu yang double. Jadi kedua DX ini masing-masing dikontraksikan sama eksponen ini. Jadi setiap kontraksi pasti memberikan hasil yang ini, yang rule yang tadi, yang Hmm. pertama empat berapa tadi? 423 ya, 423.
Nah, jadi kita punya karena dua kali, jadi kita bisa kuadratkan gitu. Saya biar nulisnya enggak, tapi saya define Vx ini, Vk ini sebagai eksponen normal order dari eksponen. Nah, jadi dapatkan suku pertama yang alfa asen k kuadrat per 4, suku pertama di persamaan ini. Hmm, lewat, lewat. Kemudian Ya, halo, kenapa? Nah, yang ini. Jadi ini yang dari double contraction, yang alfa asen k kuadrat per 4, double contraction. Nah, terus bagian yang single contractionnya, oh ya, ini catatan aja. Untuk membuktikan bahwa si eksponen itu dia primary, kita harus buktikan bahwa OP-nya dengan TJ itu bentuknya memenuhi ini kan. Memenuhi yang ini di atas kayaknya di eh, bahasan sebelumnya udah ada. Jadi dari double kita dapatkan bahwa bobotnya itu alfa senta kode 4. Nah, untuk yang single contraction itu, jadi satu dx itu kita harus kontraksikan dengan eksponen. Nah, karena ada dua kan ya, dua dua dx, jadi kita punya faktor faktor dua gitu. Jadi kita kalikan dua. Nah, jadi ini menjadi suku yang ika do x z eksponen ika x. Nah, cuma di sini kan masih dalam bentuk ini ya, yang persamaan 4 ini dalam bentuk dou normal order dari eksponen ika x. Nah, mengubahnya gimana? Di sini saya tinjau limit di mana z itu menuju y gitu. Nah, maka kita bisa dapatkan d omega bentuknya gitu ya. Jadi nanti bisa diubah ke dalam bentuk yang suku kedua ini. Jadi persamaan 427 ini muncul dari single sama double contraction. Jadi kalau digabungkan dapatkan persamaan 427. Nah, habis itu Sitong coba untuk membandingkan bagaimana kalau OP dari T ini dengan dirinya sendiri gitu. Jadi pas bagian TP ini, OP dengan dirinya sendiri, maka bentuknya dia akan seperti ini, ada do x terus do x w. Nah, saya misalin aja eh, biar ini A1 A2 itu do xz, D1 D2-nya do xw gitu. Tadi yang kita sebenarnya mau menghitung normal order dari A1 A2 dengan D1 D2. hmm. Nah, di sebelumnya kan kita punya hasil yang konstruksi dari AB ini min alpha asen per 2 terus Z min W kuadrat. Nah, menurut teorema Wicks itu bagian single ada yang double contraction sama single contraction. Nah, kalau yang double contraction itu maksudnya dua medan di titik Z dengan dua medan di titik W itu dikontraksikan. Nah, yang mungkin itu kan kombinasinya berarti A1B1 terus A2B2 ya, sama A1B2 dan A2B1. Jadi masing-masing satu konfigurasi ini dia memberikan kuadrat dari hasil yang ini. Kuadrat, jadi kita punya alfa asen kuadrat per 4 dan z min w pangkat 4. Nah, karena ada dua cara atau dua konfigurasi, jadi kita tinggal kalikan dua, maka muncul suku ini. Jadi untuk yang double contraction itu muncul suku setengah z min w pangkat 4 gitu. Nah, kalau di sini mungkin yang ini di persamaan 28 itu yang suku pertama yang z min w pangkat 4. Nah, terus untuk yang single contraction ini, jadi salah satu dari dua medan di Z itu kita pasangkan dengan satu dari dua medan di W. Berarti kan ada empat cara kemungkinan, empat cara untuk yang tunggal. Dan nanti ada faktor pengalihan empat. Nah, di sini eh, muncul yang suku min 2 per alfa asen, suku Z min W kuadrat lah. Suku Z min W kuadrat itu yang, yang bagian ini. Nah, selanjutnya bagaimana mengubah suku kedua ini ke dalam ini ya, ke dalam 2T Z min Y kuadrat dan muncul suku Z min Y pangkat 1. Z min Y pangkat 1. Nah, cuma ini saya masih ragu ya, apakah apakah benar caranya gitu yang
karena ini saya pakai ekspansi Taylor, tapi kan ini operator ya. Maksudnya apakah ini kayaknya ini yang bahasan kemarin deh Pak, yang pakai pakai residu ya, Hmm, munculnya enggak situ sih si ini ini tuh. Enggak ya, emang bukan di ya? ekspansi Taylor kan ini kan OPI itu kan di seputar apa Wih, yang Di, dekat di kan. sekitar W ya. Seputar Berarti W. nggak masalah Jadi ya. memang Oh, diekspan, memang begitu caranya di ekspan di ya, seputar W. oke oke. Ya saya expand sekitar W, jadi mungkin jadi bisa dapat sih bentuk do kuadrat x do x gitu. Dan do x kuadrat. Nah, cuma ingat di bahasan sebelum itu diperoleh bahwa do x kuadrat itu sama dengan min alpha sen t. Jadi dia kita bisa dapatkan bentuk ini, bentuk equation 428. Nah, jadi kenapa dia bukan primary? Karena muncul suku ini, z min w pangkat 4 di sini. Jadi intinya suku ini adalah suku yang menyebabkan dia operator T ini bukan menjadi primary. Nah, selanjutnya, nah ya kalau kita bandingkan dengan bentuk aljabar Virasoro gitu ya, ini kan ada T per 2, maka kalau kita bandingkan dengan 48 ini, jadi T-nya sama dengan satu. Nah, C ini yang disebut dengan central charge gitu. Jadi itu untuk eh, apa review yang materi sebelum-sebelumnya. Ya, kita baru masuk ke central charge-nya. Oke, saya lanjutkan mungkin ya. Nah, central charge ini eh, di CFD biasanya contoh operator yang bukan primary, tapi ya bukan primary itu ya jelas si stress energy tensor. Nah, dia punya weight-nya kalau 2,0 sama kalau T-bar-nya juga 2,2. Nah, terus sebelumnya kita udah bahas eh, ini kan ada pangkat-pangkat. Jadi anggap aja misalnya kita mempunyai suku dimensinya kan 4, maka ada Z min W pangkat N. Nah, di sini kan berarti maksimalnya itu di N sama dengan 4 karena dalam unitary CF itu tidak ada operator dengan H itu kurang dari 0 gitu. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa bahwa eh, kemungkinan makanya di sini munculnya yang N sama dengan 0 masih oke, N sama dengan 2, N sama dengan 3. Nah, cuman di sini yang menjadi pertanyaan itu adalah kenapa yang pangkat minus 3 ya, pangkat Hmm. yang Z min W pangkat 3 itu nggak masuk di sini gitu. Nah, eh, kalau di sini kan di Sitong eh, nggak bikin nggak ditunjukin ya kenapa yang sedangkan kenapa Z pangkat satu ini masuk gitu. Kalau misalkan argumentasinya itu kan karena harus memenuhi TZ TW ini harus sama dengan TW TZ eh, simetri ya gitu. Nah, berarti kan kalau yang pangkat satu juga kalau misalkan harusnya kan eh, Z min W itu sama dengan min W min W dalam kurung W min Z kan ya. Ini enggak invarian. Nggak invarian juga ya harusnya yang pangkat satu. Nah, cuma eh, kita coba gitu. Jadi saya tinjau TW TZ gitu secara saya hitung gitu. Kalau di expand di sekitar W seperti biasa gitu. Nah, jadi nanti eh, kalau yang suku kuadrat itu jadi ini, jadi yang biru ini. Jadi dapatnya minus dot per z min w minus dot per z min w dikurangi dot kuadrat t. Nah, ternyata nanti ada yang saling cancel gitu. Nah, ini misalkan yang 2t untuk yang di pangkat satu itu yang dua t per z min w dia saling mengurangi dengan dt z min w dari suku kedua dan ke satu. Jadi nggak ada masalah untuk yang pangkat satu. Nah, cuma kalau yang pangkat tiga, tadi saya nggak detail gitu. Tapi kayaknya memang memang nggak bisa ya kalau pangkat tiga. Taylornya juga nggak ini ya. Nah, jadi intinya si transformasi intinya si P di sini
yang pangkat 3 nggak masuk. Nah, jadi ya T ini bisa primary kecuali T-nya sama dengan nol. Untuk yang bahasan sampai sini. Nah, terus lalu Tong membahas jadi T ini dia nggak primary kecuali T-nya sama dengan nol. Nah, ini akan dilihat secara singkat gitu ya. Kalau bahwa semua teori itu memiliki T-nya lebih besar dari nol. Nah, artinya apa untuk transformasi T? Kita di sini coba transformasi pakai residu di sini ya. Emir menghilang nih. Epsilon. Ambil kemana Pak? Nggak tahu. Ya, itu kita berdua aja Pak. Iya. Kirain ada. Iya. Ya udah lah. Sambil saya belajar. Jaringan. Tapi, tapi mulai 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 menarik sih ketika sudah mulai dipelajari dengan begini. Hmm. Ya ini TZTW kan kita udah hitung ya, ya udah coba jadi dapat gitu. Terus dimasukin ke sini ke bawah. Nah, eh, saya coba masukin. Terus kita expand si epsilon z-nya seperti biasa gitu. Lalu saya coba masukin satu-satu suku-suku suku yang pertama misalkan yang ada C-nya, yang ada central charge-nya, yang pangkat 4. Hmm. Kalau kita masukin, nah ini muncul suku yang ini, C per 12 epsilon epsilon triple asen yang ketiganya. Nah, cuma yang saya ini juga ya, yang di residu itu yang kita ambil itu yang pangkat satunya aja berarti apa? Enggak, semua. Pangkat eh, pangkat lebih tinggi masuk. Oh, Tapi dia jadi masuk. derivatif gitu loh. Oh, jadi ditaruhnya di belakang gitu ya. Nah, pangkat Ah, lebih tinggi itu kayaknya kemarin kamu ini enggak. Jadi kalau iya pangkat iya lebih iya. tinggi itu kan harusnya fungsi daripada eh, kan ini nanti kan diintegralkan eh, Yang sebentar ini, bentar. whiteboard. Kita bisa pakai whiteboard nggak? Iya, coba Pak. Oh, screen-nya stop ya? Saya stop dulu ya. Enggak, otomatis kalau kita pakai whiteboard. Klasik. Coba tes. Saya, ya, saya kemarin tanya, kenapa hilang? Kirain saya hilang pas lihat video pertemuan sebelumnya kita pernah bahas juga ya. Iya, kemarin sama si Doni. Jadi kalau misalkan, kok warnanya ini jelek banget. Inilah. Jadi kalau residu eh, dan misalkan F, X gitu. Hingga Emir kemarin bilang Z eh, kurang W. Itu kan, sorry, Z, DZ. Nah ini misalkan pangkat N. Nah ini dia jadi derivatif. Kalau misalnya ini ada Hmm. N, faktorialnya saya lupa. N dikurang satu D, D, DZ. Pangkat N dari F Z gitu. Nah, masalahnya kan sebenarnya kita punya dua parameter Z dan W. Dan yang Hmm. diintegralkan itu terhadap Z. Jadi Oke. pangkat yang tinggi tadi yang kamu tulis apa? W kan ekspansinya gini nih. Hmm. Z dikurang W, hmm, gitu kan? W, ya kan? Nah ini kan bukan fungsi daripada W. Jadi kalau dia di ini kan, misalkan ini kan nanti diisi gini nih. W, Z dikurang W gitu kan. DZ, ini pangkat N lah. Ya, untuk N lebih daripada satu. Ini kan eh, masuk ke sini kan. Oh iya benar. Nah ini jadi nol. Ah, iya. Iya iya. Iya. Jadi dia nggak Hmm. ini eh, harus Hmm. Iya, semuanya iya. memang apa maksudnya nggak pilih-milih. Jadi semuanya masuk. Emir ada lagi.
Ferdi masuk Ferdi. Emre mana? Bukan kali Pak internet. Jaringan kali di kampus. Hmm, Jadi TB jelek, lagi jelek teori. Oke, oke ya. Berarti jadi memang eh, kita yang sisa berarti yang ini yang Hmm. T12 Jadi tipe ini saya nggak bisa ini ya, nggak bisa, kita nggak bisa itu ya, apa pakai sama pen pen ya. ya bisa nggak di Ya, jadi saya mau tunjukin Enaket kalau bisa nggak? maksudnya kalau Hmm. eh, kalau sebenarnya nggak perlu kamu expand juga nggak masalah, karena kan EZ itu memang diasumsikan itu kan apa, parameter dari transformasi, dan memang dia harusnya tidak tidak singular di any point gitu loh, EZ sendiri gitu. Jadi bisa aja langsung Oke. kamu masukin ini, karena dia pangkat 4 itu yang survive cuman yang pangkat 3 doang. Iya, iya, iya. Iya. Jadi ini akan jadi pangkat 3 karena oh ini ember aja. Ya. Oke, oke. J- Jadi ini yang survive ini cuman pangkat 3 karena dimasukin Z. Kalau pangkat-pangkat yang lain itu dia jadi hilang. Oke, oke, oke. Selain alasannya karena memang dia apa, ya kalau di expand juga sama aja sih, jadi expand ya jadi mesti derivatif. Iya, iya. Oke, oke. Jadi saya kemarin Sama aja. coba expand setiap Hmm. ya, Baik saya kamu expand mau, setiap suku kan. eh, baik kamu mau expand ataupun kamu langsung masukin epsilonnya gitu Oh, sebagai derivatif, ya, EZ kan derivatif, tapi Z-nya kan mesti ketika lakukan di integral Z-nya mesti disubstitusi dengan polesnya. Polesnya kan di W. Jadi langsung EW iya, gitu. iya benar. Oke, oke. Ya intinya kalau kita hitung kita bisa dapatkan ya, bentuk ini lah persamaan 430 ya di sini di bukunya si Tom. Hmm. 430. Nah, jadi tetap di sini ada suku ini ya, suku C per 12. Ya harusnya kan yang normal itu kalau dia primary cuma sampai dua suku pertama kan. Ini Iya. ada anomali kuantum lah dari central charge-nya. Nah, seterusnya di sini baru dibahas eh, bagaimana kita ingin tahu gitu bagaimana si V ini di under conformal transformation gitu. Nah, normalnya kan sebenarnya nggak ada suku yang di persamaan 431 itu nggak ada suku ini ya. Nggak ada suku C per 12 kali S gitu. Kalau yang biasa. Jadi ini ada, sedikit ada modifikasi kayaknya yang ditambahkan dengan suku ini. Di mana S-nya ini dikenal dengan fungsi Bukan bu, Swordian. hmm, bukan normalnya, maksudnya kalau dia primary, suku yang itu nggak ada. Ah ya, ini nggak ada ya. Suku itu Oke, nggak oke. ada. Nah, cuman karena dia bukan primary, maka suku itu ada tambahan. Ini kan Ya, bentuk. infinite finite version dari 430. Kamu eksponensial. Cuman kemarin problemnya itu buat buat dapetin bentuk finite-nya katanya gampang kok. Tapi kalau nggak salah sih nggak, sebenarnya ya mesti hati-hati ketika kita eksponensial, karena di sini di eksponensial 430 itu kan W-nya sama, pada Ya, titik W yang sama. Cuman 431 itu kan pada misalkan W itu adalah Z di sini. Maka Z bar itu beda dengan W. Jadi masih ada, ya, ya. ya. Kalau nggak salah sih yang saya ini saya nggak bisa nunjuk ya, pennya nggak bisa jalan. Jadi yang dari 430 itu suku suku eh, sebelah kanan yang pertama itu sebenarnya untuk mengkompensasi perubahan ke Z Z bar ini apa Z tilde ini Oke. dari 431 kan, 431 kan ada Z tilde sama Z kan.
Z-nya Ya, ya. sebenarnya W lah. Nah, kita tuliskan sebagai W lah sama dia. Nah, suku pertama sebelah kanan itu untuk mengkompensasi eh, Z tilde supaya jadi Z tilde. Suku sisanya baru dia yang pangkat ini, pangkat sama C. Nah, SZ, si S ini kan dia bentuknya ini yang 432. Maksudnya belum Hmm. sih, belum saya turunin. Ini saya masih saya coba tapi belum belum saya beresin. Tapi kayaknya bisa sih Iya. kayaknya dicoba lah nanti. Nah, terutama muncul Di kenapa tiga per dua gitu ya. Hitungnya. ya infinitesimalnya biasanya nggak susah sih. Kalau kalau yang sebelumnya infinitesimalnya nggak susah. Kalau yang di atas. Hmm, Saya ya, dari ya. 432 di infinitesimalkan itu straightforward. Oh ya, Ya, straightforward ya. pembuktian terbalik. Ya, Pembuktian Iya. terbalik. ya. Jadi Di sini kita, dia juga nyuruh gitu kayaknya. It is simple to check that Schwarzian gitu. iya, ya. Jadi 432 masukin ke ini ya, 430 ya. 432 Mungkin di infinitesimal terus diinfinitesimal dicek kan. apakah balik ke Hmm. 430. Nah, ya, betul. Jadi Ternyata Z hasil. tilde, Z maksudnya itu Z tildenya itu sama dengan Z ditambah eh, epsilon Z. Ya, Dan dengan epsilon Z itu kecil. Gitu. Terus kamu Ya, ambil suku betul. sampai epsilon Z-nya. Nah itu dapet biasanya memang. Ini kayaknya ini satu orang dapetin satu paper kali ya kayaknya ya. Ada dapetin Schwarziannya. Saya nggak oh tahu iya sih. kayaknya Pak. Iya, Schwarzian kayaknya emang satu satu paper maksudnya dari ini ya yang awalnya tuh, ini dia yang propose dinurunin anomali. Iya, bisa ya. kayak sih. Oke lah, kita lanjutin aja Reportase. nih, Pak. Buat nanti aja. Ya, Nah, selanjutnya di subsection ini di bawah C ini adalah untuk Casimir. Bentar, saya ke bawah dulu. Telepon saya. Jadi intinya 441 ini dia mau buktiin bahwa energi vakum Casimir ini pada silinder itu muncul langsung dari transformasi anomali tensor energi T atau dari suku Schwarzian tadi. Nah, di sini ditinjau kalau misalnya kita ambil contoh gitu ya, eh, misalkan ada silinder Euclidean, parameternya ini W sama apa sigma dan tau gitu. Ini kan kayak silinder terus ini kan dalam bidang kompleks atau kompleks plane. Jadi Z-nya ini kita ambil eksponen sin I omega W. Nah, di sini berarti originnya itu di Z sama dengan nol itu ketika si tau-nya itu kita masukin di sini. Eh, Ketika W-nya masukin ke eksponen I omega I W gitu. Tapi kan taunya ketika menuju minta hingga atau ini apa masa lalu yang jauh distant. di sana. Iya, distant bias. Ya, jadi. Nah, bagaimana kita ini di bawah under transformasi seperti ini? Nah, ternyata kalau dihitung si S-nya itu dapat setengah, dia akan membentuk 433. Nah, itu enggak ya? Kamu itu enggak tuh Ya, saya coba. S-nya? Ya, saya turunin aja sih. Kalau ini kan kayaknya lebih jadi benar emang setengah sih. Jadi dapat bentuk ini, bentuk equation 433. Nah, tapi kalau misalnya kita tinjau saat keadaan dasar, misalkan ya, ketika bidang itu punya energi nol, berarti kan T-plane ini Hmm. dia nol. Nah, cuma si silindernya enggak, karena ada suku T per 24 ini. Jadi walaupun energi vakumnya itu diambil nol, energi vakum pada silindernya tidak nol gitu. Nah, Itu masih kayaknya dapat asumsi si deh. sentral. Apa kalau kalau plannya itu nol, maka kalau di Iya, silinder ya. tuh tidak. Di silinder itu tidak ya gitu. Suppose Apa kan, yang suppose terjadi ground kan? state vanishes when theory is depend on the plane. Jadi maksudnya Hmm, menunjukin bahwa uh, energi tensor itu tergantung dari ini apa koordinat yang kamu pilih. iya, iya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat Hamiltoniannya,
terus kita hitung eh, apa energinya gitu, kita bisa dapatkan Hmm. sama 434 gitu. Nah, ini negatif ya gitu. Ini adalah Casimir energi dalam pada silinder. Di Bentar, atasnya energi gimana kenapa ya? negatif ya? Kayak Casimir energi. Oh, ya ya ya. Kan kalau kalau di plan yang tadi kan itu nol. Jadi ini nurunin ya, nurunin energi ground state-nya. Iya, iya. Kan kalau yang tadi apa di plan kan dia nol. Tapi kalau di silinder dia jadi Ya nggak negatif. ada ini kan chapter 12 kan. Ini kan chapter 12 Hmm. ini diganti nih Pak. Di chapter 12, sorry, chapter 24. Terus ini berarti C bar chapter 24 keluar dari integral kan. Terus ini D Hmm. sigmanya kan jadi 2 pi. Ya. Jadi dapat ini. Nah, cuma saya Negatif nggak energi. ngerti, nggak ngerti juga Kenapa? sih. Maksudnya negatif energi ini dari Itu ground teman-teman state doang. nggak masalah ya mungkin di ground set. Nggak masalah kan kalau ground state kan kamu bisa kasih dia nih. Malah kita di oscillator harmonic kan ground state-nya infinite. Tapi kan ketika kita ngitung apa eksitasinya kan energi itu selisihnya dari situ kan. Oke, oke. Kalau oscillator harmonic kan infinite kan ground state-nya. Iya nggak? Iya, iya. Kan ada faktor Oke. apa? Sorry itu field ya field itu infinite. Yang oscillator harmonic biasa juga eh, tidak nol kan setengah nggak salah. Setengah Habar W ya, ya kan? Iya, Eh, kabar Jadi kalau ground set nggak iya sih. masalah. Oke. Kita bisa di istilahnya Ya dinormalisasi oke. lah atau gimana? Iya benar. Ya ternyata katanya hasil ini sama ya dengan section 2222 section section Ya. Ya, ini kan yang ya waktu kita pembahasan buktiin sebelum. pakai apa waktu itu bukan zeta function ya, yang apa penjumlahan dari n, ya. Oh, Terus ada kita apa rubah jadi fungsi eksponensial, terus nanti diambil apa diekstrak infinity-nya. Nah, we throw oke out oke. infinity, kita ambil finite-nya minus 12. Itu agak agak tricky lah kalau kalau ini ya Iya dia ya, dari conformal. dari langsung dari konsonan. Oke. Nah, Burung. nah selanjutnya bahas aplikasinya tuh di sini di apa di short term. Jadi kalau misalkan kita lihat suatu sistem fisis yang misalkan silinder jari-jarinya L misalkan. Nah, kita punya kasih energi itu eh, yang tadi minus 2 V eh, dibagi L, 24 L. Nah, kalau misalkan si tensionnya itu kita anggap T, terus katanya stringnya itu dia akan stabil kalau si tension dikalikan radiusnya itu kurang dari M. Nah, si M ini massa dari misalkan kuak yang paling ringan berarti. Nah, cuma saya masih belum, kalau yang cukup pertama sih oke lah. Kan ini jadi Hmm. energi kan, T, T kali L. Nah, kenapa perlu kita menambah suku A gitu? Ah itu yang itu loh yang apa eh yang kalau dari klasik kita mau ke kuantum kan kita tambahkan itu. Ingat nggak? Ketika hitung massa kan kita tambahkan apa fungsi A. Ah, itu kalau kita istilahnya normal eh, ordering kan, Ya, normal orderingnya kan order. eh, ingat nggak? Waktu kita dari klasik ke kuantum, klasik yang string kan massnya kan ada ekspresinya tuh. Eh, Iya. saya lupa ekspresinya. Tapi ketika kuantum kita mesti tambahkan itu karena ada ambiguity orderingnya. Kan A kali B, apakah A kali B atau B kali A. Nah, untuk Hmm. menyerap itu ditambahin.
Ya, oke. Tadi, tadi sampai mana nih? Jadi tadi nanya apa kan? Terus Luster. mati. Yang itu yang A itu Iya, eksternal ya A. ini. Oh, Ya, yang ini. A, iya. Ini apa? Ambiguity-nya lah, yang diserap. Ya. Terus ini C yang di sini, ini tuh yang central charge itu ya? Iya, center charge itu. Atau C, bukan C yang berbeda kan? Enggak, sama. Oke. Hmm. Saya masih belum nangkep ini dia kenapa mention Littleton ini gitu. Untuk apa gitu? Itu ngitung-ngitung lagi sih ini. Ngitung ngitung energi dari flux tube itu. Maksudnya bukan Nah, bukan konstruk dari yang atas itu. bukan ya, gitu kan? Bukan beda. Oke. Maksudnya ada modelnya sendiri gitu. Hmm, hmm. Bukannya ini. Ini kan flux tube-nya kan apa? Model memang model string kan? Iya, iya. Memang string, Tapi dia maksudnya memang bukan string. bukan ini Dan kan, Pak. Kalau string, yang T T yang di atas itu dari free boson kan. ya, Yang Kan mana kita nih? atasnya tuh atasnya. Yang mana? Ini ini pakai free boson semua kan dari tadi kita. Iya, iya. Assume assume free boson gitu tuh. oh enggak, kalau kalau free boson C-nya itu udah spesifik C-nya satu. Oh iya ya. Iya, ini bukan. Ini emang yang Kawal. ekspresi tadi itu apa eh, OPI dari T memang ada secara umum ada C-nya sendiri. Jadi apapun teorinya, dia ada Yang C-nya penting sendiri di situ. C-nya lebih besar dari nol gitu intinya. Eh, nah, saya nggak tahu tadi apa statementnya apa. C-nya lebih besar daripada nol atau lebih kecil daripada nol. Kalau di sini dia bilang cuma maksudnya kalau Bukan negatif hanya maksudnya ya. kenapa gitu? Oh, C, C-nya deh. C ya di bawah tadi ada. Mana ya tadi? All theory have Oh ini C ini. larger than zero. Nah ini ya. Tapi ini maksudnya enggak, di mana bagian dia membuktikan bahwa C-nya itu selalu lebih besar dari nol gitu. Kemarin itu saya yang belum bisa tangkap itu tuh. Di sini Kan di mana sini pembuk? Hmm, kalaupun dari persamaan 434 aja misalkan. Sebenarnya C-nya negatif juga nggak masalah kan. iya. Tapi di sini mana di statement dia buktiin bahwa C-nya itu harus lebih besar daripada nol. Nggak ada. Atau ada di bawahnya? Enggak. Kayaknya bawahnya beda lagi deh Pak. Ini dia bahas anomali. Kayaknya C negatif pun sebenarnya boleh deh. Cuma nggak eh eh, Apa ya? Data ini. Di bawahnya kayaknya dia buktiin. Ini sih Coba masih deh kita belum. ke bawah ya. Oke, oke. Nah, Kayaknya ya ini. iya kita coba baca ke bawahnya Pak. Kita coba baca. Dan di sini kan eh, biasanya kan ya ada namanya anomali gitu ya. Di sini ada cara lain gitu. Kalau central charge ini mempengaruhi energi momentum tensor. Nah, kalau dikasih tahu teori, kita punya stressnya itu stress dari energi stress energi itu nol kan. Nah, tapi di quantum teori, kalau misalkan di lab itu memang dia nol. Cuma kalau misalkan di curve itu tentu akan muncul suku ini sem 12 per R yang gitu, cuma 435. Nah, ke bawahnya itu dia coba buktikan eh, dari mana persamaan 435 ini.
Cuma di sini SCR ini dari scalar dari dua dimensi worksheet. Nah, tapi dia ada beberapa komen katanya dari persamaan 435 ini berlaku untuk semua state di teori, itu nggak hanya paku. Terus karena si trace ini dia sama untuk semua state, jadi dia harus sama dengan sesuatu yang bergantung pada si background metric. Nah, makanya dia ambil yang kandidat paling oke katanya dia sebanding dengan R. Nah, terus selanjutnya itu kalau kita ambil koordinat pilihan koordinat kita itu dalam bentuk uh, metrik konformal gitu ya, seperti G alfa beta dikali eksponen 2 W delta AB, berarti delta AB ini berarti metrik wave-nya gitu. Kita punya Ricci skalarnya itu di persamaan 436 jadi itu. Nah, jadi 435 ini mengatakan kita bahwa uh, setiap atau any conformal teori ini dia kayaknya tidak sama dengan nol, setidaknya memiliki satu observable di kayak ini, stress ini. Nah, jadi ini dikenal dengan anomali Weyl. Nah, cuma ini kayaknya harus saya belum turunkan sih, belum sampai sini kemarin bahasanya untuk dapat nilai C per 12 kali R ini. Tapi kayaknya ini ya, mulai di bawah ini, ya, dari sini mungkin. Jadi dimulai dari persamaan energi conservation yang ini, yang dot TZZ minus do Hmm. bar TZZ. Nah, terus kita ekspresikan si OP-nya ini dalam bentuk yang TTOP tadi yang di atas kita udah bahas. Nah, jadi bisa dibuat jadi 4 sama 437. Nah, di sini fokusnya ke suku ini aja, ke suku yang ada sentral tadi, yang Z min 4. Sorry, sorry. Itu eh, yang 437 sama yang kiri. Tadi. Ah, kiri Nah, sama dengan kanan. ZW, ZZ bar, WW bar. Hmm. Oh, ya ini kan negatif berarti sama nah, negatif ya. ya jadi positif kan. Dari positif. Ini pakai Nah, terus energi ini jadi conservation. OP-nya. Nah, ini NT kita kan dalam kurung itu. Cuma kayaknya fokusnya ke suku yang ada C-nya aja kan. Yang belakangnya enggak jadi Hmm. ini. Terus nah ini masukin ini berarti yang yang Z min W pangkat 4-nya yang di sini dia bisa di ada V per 3 dan seterusnya. Jadi muncul suku ini persamaan 439. Ya ngitungnya sih masih kebayang sih, tinggal dihitung aja sih. Nah, terus ini dia menjawab apa nih? Order is to be right expression for. Oh, jadi di shift ya metriknya. Terus kita gunakan definisi menggunakan tensornya. Terus kita pakai transformation. Uh, saya belum nyampe sini sih sebelum Kak. Ya, Hmm. hmm, mungkin sambil dibaca di. Hmm, ya, intinya dia turunkan ya buat sampai paper 12. Tapi belum ada juga keterangan C-nya ini harus positif ya kan sampai sini. Kalau kok bisa delta jadi ntar yang dihitung di atas delta apanya? Mana Mer? Oh memang Ini hitung variasi ya, oke. Ya, variasi hitung variasi terhadap aja. perubahan G, ya. Perubahan metrik, base Metrik ya. metrik.
Iya kan, belum ada kan, ya? Belum dia ini ya. Hmm? Buktiin bahwa C harus lebih besar daripada nol. Iya, itu Oh Kenapa? belum ya. belum. Emang Apa belum? belum ya masuk ke bawah? Itu Coba aja bawa lagi. C Kotardi. Kayaknya muncul di mana-mana ya. Ya Mana ini ya? bahas apa apa Malaysia, Malaysian. important dari C-nya kali. Hmm. Nah, ini kali ya. CH teorem. Hmm. Delta kurang dari 2, alpha positive dimension. Positive dimension atau lewapan jika secara important infrared. Deformasi dari CFT. Kalau di sama dengan 2 dimensi atas berdimensi marginal. Ini TFT. Oh ini kali ya, karena ini ada akar. Jadi harus Hmm. positif. Ini imajiner. Ya, dan yang tadi S-nya yang apa? se- udah muncul tuh Kayaknya, di Cardi formula juga udah ada yang akar itu. kayaknya Iya, bisa negatif kan tapi. iya Iya, tapi iya belum. coba di bawah lagi. Kita cek di bawah lagi. Ada nggak? Mana ini mudah termodinamik. Mana dibikin hmm, statement terus. Gimana dibuktiin sama dia? C-nya. Coba terus. Terus algebra. Ya, panjang amat dia buktiannya di Enggak bawah. kayaknya Pak, masuk masuk sampai beberapa subbab sih. Iya, ngebahas conformal field theory. Iya, Kayaknya enggak deh. Dia lumayan enggak lah enggak ini. enggak. Coba. Ada C-nya juga muncul di sini. Kau ini masalah ngebahas state-nya ya. State. Iya ini udah di aplikasi. Nah ini ya itu sama dengan apa ini? Dua hal ini. Itu Tapi dan enggak. suppose, suppose-nya demikian gitu. Iya. Nah ini nih. Ini kayaknya nih. Iya. Kita bisa tahu. Oh, ini unitnya. Nah, Ini kan jadi mesti positif kan? Ini Unitary. ternyata. Ini So masih jauh. C must be larger equal than zero. hmm, Kalau Masih jauh, Pak. negatif, hmm, kalau negatif non-unitary ini. Iya, Probabilitasnya iya. jadi negatif. Tapi oh, biar ini berarti biar state-nya well defined ya. C-nya harus Iya, well positif tuh. defined. iya, Ya, ada hitungannya di sini. Iya, berarti iya di ya sini mesti ternyata masih jauh. mesti ngebahasin dulu. Ya, Consequence the unitary kan, consequence of unitary. C-nya harus iya, lebih besar daripada konsekuensi nol. mencari. Ya, betul ternyata. This requirement are enough. Apa tadi? Mana? This requirement There impose are some there are sort. many more requirements of this kind. In fact, it is still less than one. Saya In lupa. fact, itu know Oh, that for CFC is ya less than one tetap positif. ya. Iya, Tapi positif. eh, teori apa ya? Ya, Nggak tahu nanti mau namanya. kita CFT ngomongin apa gitu. Ya kan emang statement dia bilang C nggak harus itu H ya, nggak Hah? harus integer. Ya. C beda lagi. Saya nggak tahu. Tapi di bosonic string itu C-nya
Berapa? 26. Ya 26. Eh, Tapi kan itu free. Iya, Kalau interaction berubah lagi nilai C-nya. hmm. Di superstring juga bukannya C-nya ini kan. Berapa? 10. Eh, ke 20 ya? Saya kurang tahu, mesti lihat di ininya, di Tapi ini OPI-nya. bilang ini powerful ini dapat dapat C, menyatakan C untuk all teori bisa dari nol ini kayaknya papernya ada. Yang 452 sih kayaknya straightforward sih. Kayak kayak sparse Iya, inequality gitu nggak sih? Jadi ya kalau kita mau dia unitary berarti C-nya lebih dari nol gitu. iya itu Iya benar. yang ini C lebih C lebih kecil daripada satu. Sebenarnya are enough to classify. Dia menurut Oh, constrain the impact theory. Ya from dua dua statement di atas itu udah cukup untuk ini. Udah cukup untuk classify teori C kurang dari satu. oke lah itu aja Pak dari saya Pak paling Pak. Oke. Hmm, Ah, jadi next mungkin eh, nextnya Mending kita langsung lanjut. lompat aja deh Pak kalau menurut saya Pak. Tapi menarik loh belajar CFT-nya. Kan nggak Ya, terlalu banyak mas juga saya kan? langsung ke Virasoro aja Pak. Oh, sesuatu yang lo, tadi 4 titik. bentar, emang terakhir Yang tadi yang kamu bahas ini cara yang saya terakhir itu well nah, anomalinya. Iya, Welang anomali. Malih. Nah, ini Hmm. Tadi itu kan Welang well anomali. anomali. Nah ya, saya sampai sini nih Welang anomali. Ya, Cardi. Ya, Ya ini perlu tapi ini sih. Ini apa? Ya, cuman overview doang kayaknya. Iya, ini Kalau pengetahuan detailnya aja masih pengetahuan. dihitung. Detailnya masih dihitung. Daripada Detailnya kita masih apa dihitung. delve into ini kedalaman mending langsung Virasoro aja. Iya, iya. kita soalnya berarti 4,5 nih. Iya Ya sih. kalau menurut saya sih kan nanti kepakainya langsung di